Halo sahabat, kembali lagi bersama saya Aris Munandar, tentunya di Aris Channel. Nah, di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah seorang subscriber saya yang dia nanya melalui DM Instagram. Namanya saya panggilnya apa ya, Kakak Kristina lah ya kan, Kakak Kristina. Jadi dia nanya, Bang, kira-kira banyak peminat manakah papan bunga jenis standar seperti saya upload di konten-konten video saya mengenai usaha papan bunga, atau lebih banyak peminat dari papan bunga model printing ya. Nah, saya akan jawab. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga like-nya agar channel ini terus berkembang dan saya lebih semangat lagi ngupload video-video yang bermanfaat lainnya kepada kalian semuanya. Dan bagi kalian yang masih bingung di mana kalian bisa mendapatkan bahan baku untuk keperluan usaha papan bunga ini, kalian jangan khawatir, kalian bisa DM Instagram saya. Nanti saya akan berikan rekomendasi di mana kalian bisa mendapatkan bahan baku untuk keperluan papan bunga ini. Dan jika kalian pun masih bingung dalam hal memulai usaha papan bunga ini, kalian jangan sungkan, kalian langsung saja bertanya kepada saya. Saya akan bantu kalian untuk memulai usaha papan bunga ini sebisa saya. Karena di sini saya bukan bermaksud untuk mengajari kalian, bukan berarti saya lebih pandai, karena masih banyak senior dari saya lagi yang sudah mungkin lama menggeluti usaha papan bunga ini. Tapi insya Allah saya akan bantu kalian sebisa saya dan sampai kalian paham betul bagaimana sistem usaha papan bunga ini. Maka caranya kalian tinggal subscribe channel ini dan juga like video ini, dan juga kalian follow Instagram saya. Nah, dimana kalian masih bingung ataupun kalian butuh apa-apa soal usaha papan bunga, kalian bisa langsung follow Instagram saya dan langsung DM. Nanti saya akan balas dan saya akan bantu kalian semuanya ya. Oke, berbicara soal pertanyaan dari Mbak Kristiana ini. Jadi dia nanya, lebih banyak peminat manakah papan bunga model standar seperti saya upload di video-video saya ini, atau lebih tepatnya seperti jenis papan bunga yang saya buka ini, dibandingkan dengan papan bunga jenis printing ya. Nah, di sini yang bisa saya berikan jawabannya adalah dia gini bosku ya. Di setiap wilayah ataupun daerah itu memiliki trennya masing-masing, bisa saya bilang ya. Belum tentu mungkin di daerah kalian lebih banyak peminatnya di bagian papan bunga yang jenis printing, dan ada juga mungkin di sebagian daerah yang lebih meminati papan bunga jenis standar ini. Karena gini, papan bunga standar ini, kalau saya rasa papan bunga ini bisa serba multifungsi lah, kayak saya bilang ya. Karena jenis papan bunga jenis standar ini bisa kalian rubah pun jika ada permintaan dari konsumen kalian yang ingin memesan papan bunga printing. Kalian bisa merubah papan bunga jenis standar ini menjadi papan bunga printing. Nah, cara-caranya nanti akan saya buat di next video, cara mengubahnya, karena cukup gampang. Nah, biasanya cara mengubahnya biasanya ada konsumen yang memesan kepada kalian. Nah, si konsumen ini misalnya minta papan bunga printing, kalian cukup berikan ukuran papan bunga kalian. Nanti bagian desainnya bisa kalian suruh si konsumen untuk print langsung, karena kita sudah memberikan ukuran papan kita, bagaimana model yang dia mau untuk di printing ya. Dan bisa juga kalian langsung desain. Kalau kalian bisa mahir di bagian desain, kalian bisa desain lalu kalian print di tempat spanduk dan lain sebagainya. Itu bisa juga jika ada permintaan dari papan bunga printing ya. Di sini kalian bisa rubah papan bunga standar tersebut dengan cara ya begitu. Saya ulangi sekali lagi, kalian bisa rubah papan bunga standar ini menjadi papan bunga printing dengan cara yang pertama, jika ada konsumen yang meminta papan bunga printing, kalian berikan ukuran papan kalian kepada konsumen. Kalian tawarkan terlebih dahulu apa dia yang print atau kita yang langsung print ataupun desain langsung. Kalau kalian bisa bagian desain, kalian desain, lalu ketika kalian print saja dan kalian pasang di papan bunga standar kalian. Dan apabila misalnya si konsumen dia mau modelnya sesuai dengan keinginan dia, kalian bisa suruh dia print. Ataupun kalian tidak mempunyai basic di bagian desain, kalian bisa suruh konsumen untuk print langsung ke tempat spanduk dan
suruh antarkan lagi kepada kalian untuk dipasangkan ataupun dibuat papan bunga jenis printing ini. Nah, dan soal harganya pun berbeda. Jika konsumennya yang langsung print sendiri, dia bawa spanduk ataupun model dari desain printing yang dia inginkan, itu harganya bisa kalian sesuaikan sesuai dengan kesepakatan dari kalian masing-masing. Dan tentunya harga dari setiap papan bunga ini di setiap daerah itu pasti berbeda-beda bosku ya, tidak akan sama. Baik itu mulai dari harga ongkos pembuatan papan, proses perangkaian dan juga lain sebagainya, itu berbeda-beda di daerahnya masing-masing. Apalagi ya, kalau dibilang laku sih tergantung, tapi kalau di daerah saya itu lebih banyak permintaannya ya jenis papan bunga standar ini. Karena kenapa? Papan bunga jenis standar ini bisa saya bilang pengerjaannya tidak terlalu ribet dan modalnya pun nggak terlalu banyak sih ya. Kalau papan jenis printing ini ya bisa, karena gini, kalau kita buat papan jenis printing langsung, kalau kita ada permintaan papan standar itu tidak bisa kita olah menjadi papan standar. Karena kalau langsung printing kan dia biasanya kerangka, habis itu terpal, lalu busa, nah langsung dipasangkan spanduk ataupun apalah sebagainya yang mau didesain. Dan kalian juga bisa membuat untuk antisipasi saja bosku ya, jika kalian punya modal lebih, kalian buat kerangka lebih, baik itu 1 gandeng atau 2 gandeng yang khusus jika ada untuk pemesanan papan jenis printing. Nah, kalian cukup buat kerangka, kalian pasang terpalnya, kalian pasang busanya, dan kalau bisa kalian pasang boldu. Karena kenapa? Jika ada boldu, busa sama terpal, nanti memudahkan kalian pada saat pemasangan spanduk di papan itu agar untuk menjadi papan bunga printing ya. Itu caranya, kalian sediakan papan khusus itu ya jika ada permintaan. Jika di daerah kalian misalnya banyak peminat di bagian papan bunga printing, ya kalian bisa buat papan bunga jenis papan bunga printing. Tapi saran saya lebih bagus sih kalian buat papan jenis standar ini aja, karena ini bisa bermanfaat untuk berbagai macam papan. Jika papan standar ini bisa kita rubah menjadi papan bunga printing, papan bunga stickware, tergantung bagaimana kita mengkreasikan papan bunga standar ini ya. Dan tentunya harganya bervariasi dari setiap jenis papan bunga ini. Apalagi zaman sekarang sudah ada lagi jenis papan bunga yang memang murni dari kayu dan bahan bakunya terbuat dari styrofoam ya, seperti huruf-hurufnya itu semua terbuat dari styrofoam. Saya di sini pun baru mulai seperti itu di daerah saya di Aceh, baru mulai papan bunga yang jenis kayu tersebut. Tapi saya lihat semakin hari hari demi hari tetap peminat di daerah saya ini di Aceh khususnya banyak peminatnya, itulah papan jenis papan bunga standar ini, karena ya harganya lebih mudah dijangkau oleh konsumen karena harganya tidak terlalu mahal. Dan juga ya bagi pengusaha papan bunga ini modalnya cukup dikeluarkan cuma sekali di awal, dan paling kita mengeluarkan modal lagi untuk rehab, baik itu pembelian bunga ataupun penggantian boldu dan lain sebagainya, untuk kita bilang bisa di upgrade lagi lebih bagus. Karena kalau papan bunga kita sudah mengalami kesupakan ataupun supak dari warna-warna bunganya, boldu dan lain sebagainya, kita bilang kualitas dari papan bunga kita menurun, itu kan membuat konsumen kita itu tidak tertarik untuk memesan kepada kita lagi. Tentunya kita harus memperhatikan kualitas dari produk kita ini agar konsumen merasa puas dan dia bisa merekomendasikan lagi kepada teman-temannya ataupun relasinya dan lain sebagainya, sehingga membuat usaha papan bunga kita semakin berkembang dan relasi kita semakin bertambah. Nah, itu dia bosku jawaban dari Mbak Kristiana. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan Mbak Kristiana ini dan juga bisa bermanfaat bagi kalian mungkin yang baru ingin memulai usaha papan bunga ini. Saya ingatkan lagi, bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga like-nya agar channel ini bisa mencapai 100.000 subscriber. Karena nanti di 100.000 subscriber saya akan akan buat giveaway, baik itu mungkin saya akan bagi-bagi bunga suyo ataupun busa ataupun lain sebagainya. Nanti kita akan atur kembali, saya akan buat survei apa kebutuhan dari kalian yang mungkin
bahan baku untuk pembuatan bunga yang saya akan bagikan dan lain sebagainya, saya belum tahu. Nanti silahkan kalian komen di komentar apa yang harus saya buat giveaway nanti di spesial 100.000 subscriber ya. Maka tunggu apa lagi, tinggal kalian subscribe dan juga like, follow Instagram saya. Dan jika kalian masih bingung, kalian bisa tanya-tanya nanti di Instagram ya. Oke, saya Aris Munandar. See you next time video.